Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Kata Loka. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kita pertanyakan dalam hati nih teman-teman, yaitu apa sebenarnya makna dan tujuan hidup kita. Nah, tema ini kita lihat melalui kacamata eksistensialisme, sebuah filsafat yang mengajarkan bahwa keberadaan kita mendahului segala definisi tentang diri kita. Bersama saya, Ayunosa pastinya ya, dan di sini sudah hadir nih narasumber kita sapa dulu. Halo Kak Faras. Halo Kanosa. Iya. Nah, teman-teman, Kak Faras ini merupakan seorang penulis yang karya-karyanya banyak mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Jadi kita akan membahas bagaimana ide-ide eksistensial ini bisa hadir dalam kepenulisan dan bagaimana menulis bisa menjadi jalan untuk memahami keberadaan kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi mari kita mulai obrolan hari ini nih. Boleh dong Kak Faras memperkenalkan diri ke teman-teman pendengar podcast Kataloka nih. Oke, makasih Kanosa. Halo semuanya. Kenalin, aku Faras. Aku tuh seorang mahasiswa filsafat dan lulus tahun ini. Jadi sekarang tuh aku lagi nunggu, kebetulan lagi nunggu wisuda bulan Agustus ini, akhir Agustus ini deh. Dan setelah itu rencana kedepannya aku nanti bakal ngambil studi lanjutan Magister Filsafat di Inggris. Dan semoga aja lancar. Semoga teman-teman bisa bantu dengan doa semuanya. Amin. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Faras, sebelumnya kan Kak Faras ini pernah menerbitkan buku yang judulnya Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini. Betul ya Kak Faras ya? Ya, betul Kak. Nah, boleh tahu dong sebelum kita bahas mendalam tentang tema kita pada hari ini, boleh dong spill proses kreatifnya dulu nih dari awal Kak Faras memutuskan untuk menjadi seorang penulis nih. Oke, baik. Jadi sebenarnya tuh sebelum aku nulis buku yang Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini, aku sebelumnya udah pernah nulis juga novel judulnya Bunga Latar, dan itu juga masih dengan tema yang sama, yakni eksistensialisme. Di situ tuh aku pengen mengeksplorasi tema-tema tentang kemanusiaan secara konkret gitu. Bagaimana manusia ini berada, bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, bagaimana makna dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Dan setelah itu aku kemudian melanjutkan untuk menulis buku yang kedua, yaitu buku Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini. Buku itu sendiri sebelumnya tidak punya rencana khusus ya untuk menulis buku. Buku itu hadir ketika aku lagi di rumah temen. Kebetulan waktu itu lagi ngobrol bareng-bareng malam, terus lagi scrolling Instagram dan TikTok, terus kemudian ngelihat berita bunuh diri yang semakin marak gitu loh. Dalam beberapa tahun terakhir itu, sekitar 5 tahun terakhir, peningkatannya itu lumayan tinggi gitu loh. Dan di situ aku mulai sadar kenapa orang-orang ini pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gitu. Apa sih permasalahan yang terjadi gitu loh. Dan di buku itu tuh aku pengen buat semacam apa ya namanya, untuk menyadarkan kita kembali gitu lah tentang makna kematian itu sendiri, tentang makna kehidupan itu sendiri gitu lah. Karena selama ini yang kita tahu ketika seseorang memutuskan untuk bunuh diri atau untuk mengakhiri hidupnya, itu paling mendasar sekali itu karena mereka itu udah percaya bahwa hidup ini tidak layak buat dijalani. Mereka udah kehilangan makna dan udah kehilangan tujuan. Apapun masalah sebelumnya itu seperti masalah finansial, ekonomi, percintaan atau apapun. Dan akhirnya dari permasalahan ini sampai ke masalah yang paling mendasar sekali, yaitu mengenai apakah hidup ini itu masih layak dijalani atau enggak gitu. Jadi itulah pertanyaan mendasar yang pengen aku angkat gitu lah. Dan untuk menyadarkan teman-teman bahwa bagaimanapun tragisnya hidup ini, kita itu masih punya satu sisi yang bisa membuat kita layak untuk hidup lebih lama gitu loh. Dan di buku itu aku pengen menyadarkan teman-teman semua supaya kita semua mencari sisi-sisi baik dari kehidupan ini, betapapun tragisnya. Nah, segitu Kak. Oke, oke mantap. Dari apa yang sudah diawali oleh sama Kak Faras nih kan ya. Boleh dong, menurut Kak Faras nih bagaimana eksistensialisme itu bisa membantu seseorang memahami makna dan tujuan hidupnya Kak Faras?
sesuai dengan Oh, apa yang sudah Kak Faras tuliskan di buku-buku Kak Faras nih. oke. Jadi sebenarnya apa yang kita sebut sebagai eksistensialisme itu bukan sebagai alat untuk membantu kita menemukan makna dan tujuan secara instan gitu loh. Bukan sebagai tutorial untuk mendapatkan makna atau tujuan. Eksistensialisme itu lebih kepada menunjukkan bahwa selama ini tidak ada makna ataupun tujuan kita di dalam hidup gitu loh. Dalam artian sejak kita lahir kita itu tidak membawa makna inheren gitu loh. Kita tidak mempunyai makna bawaan gitu. Kita bisa lihat ketika kita masih kecil, kita kita masih bayi, kita tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang makna, tentang tujuan dan tentang apapun gitu loh. Dan apa yang kita percaya hari ini, nilai-nilai makna dan tujuan itu tuh merupakan hasil dari konstruksi sosial kita. Kita menjadi tahu nilai, makna atau tujuan suatu hal itu tuh berdasarkan orang tua kita, guru kita atau siapa. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang langsung dari diri kita gitu, Pak. Jadi eksistensialisme di sini tuh berusaha untuk menunjukkan realitas itu sebagaimana adanya gitu lah. Bahwa kita sebenarnya hidup di dunia yang absurd, yang tidak punya makna dan tidak punya tujuan. Kira-kira begitu Kak sebagai permulaan. Oke, berbicara tentang, absurditas ya yang sudah disampaikan barusan di-spill sedikit sama Kak Faras. Jadi apakah ada, apa ya, Kak Faras tuh pernah mengalami momen absurditas yang membuat, Kak Faras tuh mempertanyakan keberadaan Kak Faras nih di dalam dunia? Waduh, gimana tuh, Kak? Sebenarnya itu sering banget ya dan aku rasa semua orang juga mengalami momen absurditas. Cuman karena sebagian orang tuh tidak menyadari aja bahwa itu tuh namanya absurditas gitu loh. Aku juga menyadari bahwa itu disebut sebagai absurditas ketika aku udah belajar tentang eksistensialisme gitu loh. Karena absurditas itu kadang dimulai dengan hal-hal yang kecil gitu. Kadang dari mulai pertanyaan sederhana mengapa gitu. Misalnya kita kita bagi yang bagi yang bekerja ya. Misal kita bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, dan kemudian kita kerja lagi pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Kemudian kita berhenti untuk sejenak, terus memikirkan tentang apa yang udah kita lakuin selama ini. Terus kita mikir kayak, untuk apa semua ini pada akhirnya gitu loh. Bahwa kita harus bekerja, bahwa kita harus makan, bahwa kita harus terus hidup gitulah. Jika pada akhirnya kita akan mati, itu itulah yang disebut sebagai absurditas. Atau yang lebih jelas lagi di dalam Kemi itu bilang absurditas itu sebenarnya pertentangan antara manusia dengan dunia. Jadi manusia ini tuh kita tuh sebagai manusia selalu punya keinginan untuk menemukan apa sih makna kita hidup, apa sih tujuan kita hidup ini gitu loh. Nah, sementara dunia sendiri nggak menyediakan jawaban itu loh. Dan pada akhirnya itulah yang disebut sebagai kondisi absurditas itu. Jadi ada semacam pergesekan antara keinginan manusia dan dengan dunia yang tidak memberikan jawaban. Dan aku Oke. rasa setiap kita punya itu pengalaman absurditas. Iya, berbicara tentang, momen absurditas dengan, bagaimana diri kita sendiri bertanggung jawab, atas diri kita, terus bagaimana kita juga mendapatkan hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial yang berada di dunia gitu ya, Kak, ya. Nah, dalam konteks, eksistensialisme ini, gimana sih Kak Faras itu bisa memaknai tentang kebebasan dan tanggung jawab pribadi nih sebagai manusia? Oh ya. Jadi kadang yang kita sering salah artikan mengenai kebebasan itu adalah kalau kita bebas, kita bisa melakukan segala sesuatu sesuka hati kita gitu lah. Itu yang biasanya kita sering salah pahami. Kita bisa bebas bermain kemanapun, kita bebas melakukan apapun. Bukan itu sebenarnya makna kebebasan dalam eksistensialisme. Bahkan dalam eksistensialisme sendiri, kebebasan itu bahkan dipandang sebagai sesuatu yang buruk gitu lah. Bahkan filsuf eksistensialis Sartre menyebutkan bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas gitu lah. Dan dan kita dapat mengartikan bahwa kebebasan itu adalah sesuatu yang buruk gitu loh, sehingga disebut sebagai kutukan. Karena apa? Kebebasan ini pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya gitu lah. Manusia itu bebas, tetapi sekaligus bertanggung jawab terhadap kebebasannya itu loh. Jadi secara nggak langsung kita nggak bebas sebenarnya. Sebenarnya kita masih dihantui oleh tanggung jawab gitu lah. Nah, tanggung jawab pribadi adalah kesadaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan adalah upaya untuk menciptakan diri kita sendiri gitu lah. Dan kita tahu kalau seandainya kita memiliki kebebasan, artinya kita memiliki kemampuan untuk memilih segala sesuatu. Tidak memilih pun adalah sebuah pilihan ya kan. Dan diam juga merupakan sebuah keputusan. Maka yang harus kita lakukan dengan kebebasan adalah
menyadari bahwa kebebasan yang kita punya memiliki konsekuensi atau akibat setelahnya. Dan bagaimana cara kita hidup secara otentik dengan kebebasan dan tanggung jawab adalah dengan menyadari kedua hal itu sebagai bagian otentik dari kehidupan manusia. Oke, siap Kak. Sangat deep sekali ya pembahasannya. Nah, Nosa nih penasaran sih Kak sebenarnya. Mungkin juga teman-teman pendengar podcast Kataloka juga penasaran. Nah, apa sih sebenarnya sebelum kita beranjak pembahasan tentang eksistensialisme, momen absurditas atau yang lainnya, Nosa pengen tahu nih, boleh juga dibagikan sama Kak Faras. Apa sih sebenarnya yang ingin Kak Faras sampaikan lewat tulisan atau buku yang Kakak bikin gitu? Dari judul buku Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini. Apa sih yang ingin Kakak sampaikan dari tulisan ini? Pertama ya, sekali lagi bahwa eksistensialisme itu bukan memberikan tutorial mencari makna ataupun tujuan, tapi untuk menampakkan bagaimana realitas itu sebagaimana adanya. Dan tulisan Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini adalah upaya untuk melihatkan kepada kita semua realitas dunia sebagaimana adanya. Dan bagaimana seharusnya kita memberikan reaksi terhadap apa yang kita terima gitu. Salah satu contohnya adalah kita itu kadang seringkali takut untuk merasakan sakit hati, kekecewaan, kepedihan, penderitaan dan segala macam. Padahal yang uh, patut kita apresiasi adalah hal-hal yang kita anggap negatif tersebut merupakan bagian dari kehidupan kita sendiri gitu loh. Jadi baik sakit hati, kebahagiaan, kegembiraan, kepedihan, semuanya itu adalah bagian dari kehidupan, bagian natural dari kehidupan. Jadi apa yang ingin aku sampaikan dalam buku Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini adalah kita tuh harus bisa menerima segala emosi sebagaimana adanya gitu. Jangan lagi ketika kita dihadapkan pada perasaan sakit hati, kekecewaan dan segala macamnya, kita mencari pelarian, kita berusaha kabur dari perasaan itu. Kadang upaya kabur dari perasaan itu malah yang akan menimbulkan masalah lebih jauh gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dengan lapang dada bahwa sakit hati dan segala macam itu adalah bagian dari kehidupan. Karena hanya dari penerimaan sepenuhnya terhadap perasaan-perasaan negatif itu kita bisa menerima diri kita sebagaimana adanya dan dunia itu sendiri. Begitu. Oke, paham. Oke, mantap Kak. Jadi kalau sampainya ini Kak, konsep yang Kakak ambil itu kan konsep eksistensialisme kan dalam buku-buku Kakak Nina. Bagaimana konsep eksistensialisme ini itu memengaruhi gaya atau tema tulisan Kak Farah sendiri nih? Oh ya. Dan dalam eksistensialisme itu sendiri kan ada beberapa tema ya, seperti absurditas, kebebasan dan tanggung jawab, keberadaan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan uh, setelah banyak membaca tentang eksistensialisme, sedikit banyaknya aku jadi terpengaruh oleh pemikiran tersebut gitu. Dan pada akhirnya aku juga menyalurkan pemikiran itu ke dalam tulisan aku sendiri. Seperti mengenai absurditas, kadang bagaimana seorang tokoh itu bisa merasakan kebahagiaan dan kesedihan di dalam suatu waktu yang sama, bagaimana seorang tokoh itu bisa uh, mengalami apa yang disebut sebagai tersesat gitu di dalam makna dan tujuan gitu. Kadang hidup di dalam masyarakat itu yang sudah disuguhi oleh nilai-nilai dan makna yang udah ada gitu lah. Sementara apa yang dia yakini itu berbeda dengan apa yang ditentukan oleh masyarakat, itu membuat dirinya terasing gitu loh. Dan keberadaannya menjadi terasing bagi masyarakat itu sendiri, sehingga dia mengalami kecemasan, kehilangan makna dan tujuan. Dan sebenarnya masih banyak ya tema-tema yang aku tulis dalam novel ataupun dalam buku Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini. Kalau dalam Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini, aku lebih cenderung memasukkan tema mengenai keberadaan gitu. Bagaimana keberadaan kita di dunia ini itu sebenarnya penuh dengan hal-hal yang dalam tanda kutip emosi negatif gitu lah. Dan bagaimana seharusnya kita untuk melihat emosi negatif itu sebagai bagian dari kehidupan kita gitu loh. Itulah yang menjadi uh, apa yang disebut pengaruh-pengaruh dari eksistensialisme dalam tulisan aku sendiri gitu. Oke, tadi kan ada beberapa tema yang termasuk dalam konsep eksistensialisme ini ya Kak ya. Ya, Jadi kalau menurut Kak Farah sendiri nih, menulis itu kan sering disebut sebagai cara mengada, paham ya Kak ya? Cara ya, ya. mengada. Nah, apakah Kak Farah ini setuju dengan pernyataan ini Kak?
Ya, setuju sih. Apalagi jika kita lihat dalam filsafat eksistensialisme Albert Camus tentunya. Jadi Albert Camus itu menuntut kita supaya melakukan pemberontakan terhadap hidup. Karena bagi Camus ya tidak ada dunia ini absurd gitu, nggak masuk akal, nggak punya tujuan dan nggak punya makna gitu. Jadi ketika dunia ini nggak punya tujuan dan nggak punya makna, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menciptakan makna itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menciptakan makna? Yaitu dengan melakukan sesuatu gitu. Uh, Manusia hanya bisa bereksistensi atau berada atau mengada ketika dia melakukan sesuatu. Menulis adalah aktivitas sesuatu gitu lah. Lebih spesifiknya lagi aktivitas seni gitu. Dalam pandangan Camus sendiri, seni itu merupakan reaksi terhadap ketidakberartian. Dalam arti tertentu, seni itu sebagai pemberontakan untuk menemukan bentuk. Di sini bisa kita sebut kalau menulis itu sebagai media atau sebagai alat untuk menemukan makna kita. Dan menulis juga merupakan cara untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kegersangan absurditas. Jadi ya aku setuju banget kalau seandainya kita menyebut menulis adalah cara untuk manusia mengada. Kan kalau dari Kemi bilang bahwa saya memberontak maka saya ada, maka menulis bisa dikatakan saya menulis maka saya ada. Gitu. Oke. Nah, Nosa juga penasaran nih, Kak, juga teman-teman mungkin, penasaran gimana caranya kita itu, bisa menyalurkan apa yang, kita rasa itu dalam bentuk sebuah karya gitu. Jadi gimana nih, Kak Faras bisa menyalurkan keresahan atau pertanyaan tentang makna hidup ke dalam sebuah karya tulis nih, Kak? Oh, oke. Okay. Jadi tulisan-tulisan aku sendiri merupakan hasil dari keresahan dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Ya emang secara spesifik langsung ya. Dan aku tuh ingin menulis sebagai sesuatu yang jujur gitu lah, sebagai ungkapan emosi yang sebagaimana adanya gitu loh, bukan sebagaimana seharusnya gitu lah. Jadi selama ini tulisan-tulisan itu benar-benar mengandung isi hati aku selama ini gitu loh. Dan apa ya disebutnya? Dan bisa kita lihat dalam tokoh-tokoh yang aku lihat, misal pada novel pertama, bagaimana kadang tokoh itu mengalami kebingungan, padahal tokoh itu sendiri merupakan representasi dari aku sendiri gitu lah. Bagaimana kadang aku melihat dunia ini, lalu aku bikin sebuah tokoh yang sebagaimana adanya gitu, sebagaimana adanya aku melihat dunia. Dan dan ya banyak cara yang aku lakukan untuk memasukkan keresahan dan pertanyaan eksistensial. Salah satunya lagi yaitu mengenai alur dalam menulis novel ataupun cerita pendek. Aku tuh secara spesifik kurang kayak cerita-cerita yang memiliki ending yang jelas gitu lah, kayak happy ending ataupun bad ending gitu. Karena aku merasa bahwa tulisan ataupun cerita novel dan segala macam itu tuh merupakan representasi dari kehidupan sebenarnya gitu lah. Jadi jika ada tulisan yang memiliki happy ending ataupun bad ending, aku merasa bahwa itu tuh sesuatu yang naif gitu loh, karena kehidupan sendiri tidak memiliki akhir yang bahagia ataupun akhir yang menyedihkan gitu loh. Dalam artian aku ingin menulis segala sesuatu yang kita kita itu bisa mengundang interpretasi dari pembaca gitu loh, begitu kak. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi, Kak Faras, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Nosa mau ngasih informasi buat teman-teman pendengar podcast Kataloka nih. Jadi silakan menonton ya, teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, teman-teman, kembali lagi di podcast Kataloka. Kita lanjut ngobrol asik nih sama narasumber kita, yaitu Kak Faras. Tadi udah banyak ngobrol tentang bagaimana proses berkaryanya Kak Faras, terus bagaimana konteks eksistensialisme ini bisa mempengaruhi karya Kak Faras, juga beberapa hal yang sudah dibagikan oleh Kak Faras tadi ya. Nah, selanjutnya nih Kak Faras, yang ingin Nosa tanyakan tuh, apakah
Kak Faras nih sebagai seorang penulis ini memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu pembaca menemukan makna hidup mereka nih Kak Faras? Ini belum Duh, pernah dibahas sih. lumayan berat sih ini jika pertanyaannya. Tapi bisa aku katakan bisa jadi tidak di satu sisi dan bisa jadi iya di satu sisi. Tidak di satu sisi dalam artian seorang penulis bukan seorang guru, seorang nabi atau seorang pemegang kebenaran ya. Dan di satu sisi bisa dikatakan iya karena seorang penulis itu memiliki tanggung jawab untuk jujur kepada dirinya sendiri gitu lah. Dan pembaca bisa menemukan cermin untuk melihat dirinya sendiri di kejujuran si penulis itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, tugas penulis itu bukan untuk memberikan jawaban, tetapi untuk memberikan pertanyaan yang jujur kepada pembaca gitu loh. Dan tanggung jawab penulis bukan memberikan makna secara langsung kepada pembaca gitu loh, bahwa inilah yang disebut dengan bermakna, inilah yang disebut dengan nilai dan tujuan dan segala macam gitu loh. Bukan itulah sebenarnya. Dan seperti yang ketahui, tugas seorang penulis itu adalah untuk memperlihatkan kehidupan ini sebagaimana adanya gitu lah. Dan di situ seorang penulis harus bisa menyalakan cahaya kecil gitu lah untuk para pembaca gitu lah, supaya pembaca ini pada gilirannya nantinya dia juga yang akan menggunakan api kecil ini sebagai penuntun jalannya gitu lah. Jadi ini dan penuntun jalan ini dalam artian bukan sesuatu yang pasti gitu lah. Cuman api kecil yang bisa dijadikan api yang lebih besar gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah uh, kalau untuk cara menjaga keotentikan tulisan agar tidak sekedar mengikuti tren pasar, gimana nih kalau menurut Kak Faras? Ini menarik sih ini. Dan ini sebenarnya juga dibahas oleh Albert Camus sendiri ya, dia filsuf eksistensialisme, khususnya absurdisme gitu lah. Dan si Camus ini bilang bahwa masalah atau problem seni kita zaman modern ini adalah apakah seni itu harus dilakukan dalam upaya untuk mengikuti arus populer gitulah, arus tren zaman gitulah. Dan ketika kita berupaya untuk mengikuti alur arus populer itu, maka yang konsekuensi yang kita kesampingkan, konsekuensinya adalah kita menjadi tidak idealis gitu loh. Dalam artian kita tidak menulis berdasarkan apa yang kita rasakan gitu loh, tapi berdasarkan apa yang masyarakat populer inginkan gitu loh. Tetapi di satu sisi yang lain, jika seorang penulis ini ingin dia tetap idealis dengan menulis apa yang dia suka gitu loh, dan secara apa ya disebutnya, dan secara hal lain bisa jadi dia tidak menjadi populer gitu lah. Itulah yang menjadi minusnya gitu lah ketika seorang penulis ingin tetap ideal, tetap ingin menulis apa yang dia suka. Itu adalah problem yang penulis dan seniman hadapi di zaman modern ini. Dan aku sendiri sebagai seorang penulis yang baru ingin meniti karir di penulisan, aku percaya bahwa keautentikan itu adalah masalah kejujuran gitu lah. Keautentikan bukan masalah originalitas ide gitu lah, tapi keberanian untuk melihat, merasakan dan mengungkapkan realitas dengan mata terbuka gitu, dengan perasaan sebagaimana adanya gitu lah. Dan dalam artian autentisitas itu bukan sebagaimana seharusnya gitu, tapi bagaimana seadanya gitu, bagaimana sesuatu itu terlihat sebagaimana adanya gitu lah. Jadi ya autentisitas itu bagi aku sendiri adalah bagaimana cara kita untuk jujur, untuk menampakkan ataupun mengeluarkan apa yang ingin kita apa yang kita rasakan, apa yang kita sukai dan apa yang kita inginkan itulah. Bukan berdasarkan apa keinginan orang lain dan segala macam itu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu yang disebut kejujuran ya Kak dalam Ya, sebuah berkarya. Nah, apa nih tips dari Kak Faras untuk teman-teman penulis pemula yang ingin mengeksplorasi tema eksistensialisme nih tentunya dalam tulisan mereka nih? Oke. Jadi ada beberapa tips sih dari aku sendiri. Dan sebenarnya aku yakin bahwa teman-teman sendiri yang sedang menulis sedikit banyaknya pasti memasukkan unsur-unsur ataupun tema-tema eksistensialis gitu lah. Cuman ya karena mereka belum terlalu membaca mengenai eksistensialis, mereka tidak tahu bahwa itu ternyata adalah eksistensialis gitu. Mengenai cinta, makna dan segala macam itulah. Dan tips dari aku sendiri adalah yang pertama sekali adalah mulai dengan diri sendiri, mulai dengan keresahan diri sendiri. Jadi bagaimana cara aku menulis
dengan tema eksistensialis adalah dengan melihat ke dalam diri aku sendiri. Apa yang aku rasain selama ini, apa yang ingin aku cari, dan apa yang ingin aku inginkan gitu. Itulah yang ingin aku gali lebih dalam itu mengenai eksistensialisme, mengenai makna dan tujuan hidup dan sebagaimananya. Dan untuk menopang pengetahuan kita mengenai eksistensialis itu ya tentunya kita harus juga membaca para pemikir eksistensialis dan karya-karya mereka. Dan itu kita lakukan sebagai upaya untuk mencari inspirasi gitu lah, bukan untuk mengimitasi ide-ide dari mereka gitu loh. Dan ya itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menemukan problem absurditas di sekeliling kita. Karena seperti yang aku bilang di awal, kita tuh sebenarnya punya masalah absurditas masing-masing gitu lah. Cuman kita kadang tidak menyadarinya gitu lah. Kadang sebatas keinginan hal sekecil, sebatas kadang ingin mencintai seseorang gitu lah. Tetapi tidak ketika cinta itu kita berikan dan cinta itu tidak terbalas gitu lah. Itu merupakan salah satu ciri bentuk absurditas gitu lah. Atau semisal kayak kesadaran akan kematian gitu lah. Kadang kita merasa bahwa hidup ini ternyata cuma dipenuhi rutinitas yang begini-begini saja gitu lah. Dan pada akhirnya kita akan mati. Lalu kita mempertanyakan apa arti semua ini. Itu adalah salah satu bentuk absurditas lainnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh absurditas di sekeliling hidup kita yang sebenarnya bisa kita angkat sebagai bahan tulisan kita. Dan yang keempat yang ingin aku sampaikan adalah jangan takut untuk menulis dengan tidak selesai. Tidak selesai dalam artian sebagaimana yang aku katakan sebelumnya, aku tuh uh, cenderung untuk menulis itu tidak selalu dalam nada yang jelas gitu. Dalam artian aku selalu mengungkapkan segala sesuatu untuk menarik interpretasi dari orang lain. Aku menulis bukan untuk menyatakan apa yang aku rasakan secara spesifik, tetapi dalam artian mungkin menggunakan metafora ataupun hal lainnya gitu loh. Jadi orang-orang nantinya akan menerjemahkan sendiri apa yang aku rasakan gitu. Dan itu yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman untuk menulis sebagaimana adanya dalam artian supaya kita jujur dalam apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir yang ingin aku sampaikan adalah bahwa menulis itu bukan untuk memberitahu tapi untuk menemani gitu. Dan ya seperti itu. Menulis bukan untuk menggurui seseorang bahwa inilah yang disebut dengan makna, inilah yang disebut dengan tujuan itulah. Bukan begitu ya sebenarnya. Jadi menulis itu hanya untuk memberikan semacam panduan gitu, bahwa kita tuh harus mencari makna kita harus mencari tujuan kita harus mencari jati diri kita dan semacamnya. Itulah yang seharusnya penulis lakukan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk karya selanjutnya nih, Kak Faras, apa ada karya selanjutnya nih setelah ini? Ya tentunya dan ya ada. Jadi sekarang ini aku lagi nulis buku ketiga sebuah novel sebenarnya. Dan lagi-lagi aku bakal ngangkat tema eksistensialisme gitu lah. Tentang bagaimana manusia membangun makna dengan melakukan relasi dengan orang lain gitu lah. Ya secara singkat plotnya mungkin aku bakal nulis tentang bagaimana kadang seseorang itu bisa menjadi bermakna dalam waktu yang singkat gitu lah. Bukan seseorang itu bermakna tidak selalu harus kenal setahun, 2 tahun. Bahkan dalam 3 jam atau 4 jam kenal kita bisa merasakan bahwa orang ini punya pengaruh dalam hidup kita gitu lah. Sehingga orang ini bisa jadi bermakna dalam hidup kita gitu lah. Oke, siap. Jadi teman-teman yang mau baca buku karya Kak Faras nih ya, yang judulnya Bagaimana Jika Aku Mati Saat Ini, boleh banget nih teman-teman mampir di marketplace Data Pustaka, ada di Shopee, TikTok, Tokopedia, dan Data Pustaka Toko. Benar begitu ya Kak Faras ya? Ya benar. Boleh Oke, teman-teman kunjungi. Oke teman-teman, kita udah berada di penghujung acara podcast nih. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan hari ini. Kita belajar banyak nih teman-teman, belajar bahwa mencari makna hidup itu bukanlah tentang menemukan jawaban yang pasti, tapi tentang bagaimana kita itu menciptakan makna itu sendiri, termasuk melalui tulisan yang kita hasilkan. Terima kasih juga untuk Kak Faras ya sudah memberikan ilmu nih kepada kita. Ya, terima kasih juga kepada Kanosa karena udah memberikan kesempatan yang bagus ini. Iya, terima kasih juga untuk insight sama pengalamannya. Pasti teman-teman pendengar podcast Kataloka nih akan apa ya?
terus memikirkan dan bertanya-tanya dan lalu bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Faras. Jadi semoga pembicaraan kita bisa menjadi pemantik nih Kak Faras untuk kita semua, terutama teman-teman yang nyoba untuk berani menulis dan juga berani bertanggung jawab atas kebebasan yang kita semua inginkan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Faras tadi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman, pastinya di podcast Kataloka, penerbit Detak Pustaka, dengan obrolan yang tidak kalah menggugah dan tetap menulis, tetap bertanya dan terus menemukan maknanya. Pastinya dengan saya Ayunosa. Ayo akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.